Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kemarin dengan judul pengukuran daya satu fase. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama Mbak Anjini dengan NIM 001, Mas Lendi dengan NIM 023, Mas Bareno dengan NIM 044, dan saya sendiri Rizky Agung dengan NIM 081 dengan dosen pembimbing yaitu Yusrizal Afif STMT. Baik, tujuan percobaan kali ini yaitu dapat melakukan pengukuran daya satu fase. Daya listrik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit rangkaian. Sumber energi seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung daya listrik dalam sebuah rangkaian listrik adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan V kali I. Dalam sebuah rangkaian listrik, daya didefinisikan sebagai laju energi yang dihantarkan atau kerja yang dilakukan per satuan waktu. Dalam pengukuran daya, ada dua metode yang digunakan, yaitu metode pengukuran daya secara tidak langsung dan secara langsung. Pengukuran daya listrik secara langsung adalah dengan menggunakan wattmeter, di mana wattmeter itu sendiri adalah instrumen pengukur daya listrik yang pembacaannya dalam satuan watt, di mana merupakan kombinasi voltmeter dan ampermeter. Dalam pengoperasiannya harus memperhatikan petunjuk yang ada pada manual book atau tabel yang tertera pada wattmeter. Demikian juga dalam hal pembacaannya harus mengacu pada manual book yang ada. Prinsip kerja wattmeter induksi sama dengan prinsip kerja ampermeter dan voltmeter induksi. Perbedaan dengan wattmeter jenis dinamometer adalah wattmeter induksi hanya dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik, sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat dipakai baik dengan suplai listrik bolak-balik ataupun searah. Daya listrik AC ada dua macam, yaitu daya untuk satu fase dan daya untuk tiga fase. Pada sistem satu fase, rumus umum yang digunakan yaitu P sama dengan V kali I cos F. Untuk sistem tiga fase sendiri, rumus yang digunakan yaitu P sama dengan 3 kali V kali I cos F, di mana V sama dengan tegangan mesin netral dan I adalah arus yang mengalir ke beban, dan cos F sendiri yaitu faktor daya. Dengan kata lain, daya dengan tiga fase sama dengan 3 kali beban yang diberikan satu fase. Dalam praktiknya, daya yang dihasilkan dari rumus tidaklah mutlak atau pasti. Maka dari itu diberikan alat yang digunakan untuk mengukur daya yang bekerja pada suatu sistem yang terbeban dengan tujuan untuk mendapat nilai daya yang lebih teliti. Oke, baik. Untuk prosedur percobaan akan dilanjutkan oleh Mas Dandi. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama yaitu pengukuran menggunakan metode volt ampere meter. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah rangkaian pengukur daya. Satu fase menggunakan metode volt ampere meter seperti pada gambar berikut. Yang kedua, pilih sumber tegangan tes yang digunakan, yaitu 100 VBP. Yang ketiga, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan. Untuk prosedur percobaan pengukuran menggunakan metode wattmeter satu fase, langkah-langkah yang pertama yaitu dalam percobaan ini digunakan dua macam wattmeter, yaitu wattmeter satu fase dan wattmeter tiga fase. Secara umum, gambar rangkaiannya adalah sebagai berikut. Langkah yang kedua, pilih sumber tegangan tes yang digunakan, yaitu 100 VBP. Langkah yang ketiga, catat nilai daya yang terukur pada data percobaan.
Selanjutnya kita akan masuk ke alat percobaan. Alat percobaan yang digunakan pada pengukuran kali ini yaitu yang pertama sumber tegangan AC satu fasa, yang kedua beban resistif murni, yang ketiga satu buah wattmeter satu fasa, yang keempat satu buah ampere meter, dan yang terakhir satu buah voltmeter. Berikut adalah tabel untuk metode volt ampere. Dan berikut adalah tabel untuk metode wattmeter. Baik, saya akan melanjutkan untuk tugas modulnya. Yang pertama, bagaimana perbandingan hasil pengukuran daya dari metode-metode tersebut. Jadi jawabannya, dari kedua rangkaian tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar resistor pada rangkaian, maka daya yang dihasilkan akan semakin kecil. Berikut ini akan ditampilkan perbandingan dari hasil rangkaian kedua pada metode tersebut. Dapat dilihat pada tabel metode voltmeter dan pada metode wattmeter. Next. Kemudian yang kedua, apabila ditambahkan induktor 10 mikrohenry pada rangkaian kedua metode pengukuran, apa pengaruhnya terhadap nilai dayanya? Simulasikan atau pilih salah satu nilai resistornya saja. Jadi jawabannya dari simulasi untuk hambatan sebesar 10 ohm dihubungkan seri dengan induktor 10 mikromilihenry didapatkan daya aktifnya yaitu 113,47 watt dan daya reaktifnya yaitu 35,677. Dapat dilihat dari percobaan sebelumnya untuk hambatan sebesar 10 ohm tanpa induktor 10 milihenry memiliki nilai daya yang lebih besar dibandingkan dengan induktor, dan ini merupakan hasil gambar simulasi dengan induktor. Next. Baik, pada pembahasan kali ini tentang pengukuran daya fasa dengan menggunakan dua metode, yakni metode dengan volt ampere meter dan menggunakan metode wattmeter. Pertama yang kami lakukan menggunakan metode volt ampere meter dengan bantuan software electronic workbench. Setelah terbuat rangkaian seperti gambar 5.1, kemudian di-run dan catat hasil pada tabel. Ulangi metode tersebut dengan macam-macam ukuran resistor yaitu 10 ohm, 50 ohm, 100 ohm, 500 ohm. Langkah yang kedua, kami membuat rangkaian yang kedua dengan bantuan software MATLAB. Setelah terbuat rangkaian seperti gambar 5.2 pada modul, kemudian run dan screenshot hasil. Ulangi metode tersebut dengan macam ukuran resistor 10 ohm, 50 ohm, 100 ohm, dan 500 ohm. Next. Memasuki analisis perhitungan atau pertanyaan pada modul. Yang pertama, bagaimana perbandingan hasil pengukuran daya dari metode-metode tersebut. Berdasarkan percobaan, karena tidak ada perbedaan struktur dari rangkaian itu sendiri, maka baik pada rangkaian 1 ataupun rangkaian 2 memiliki nilai tegangan dan arus yang sama. Dengan demikian, daya yang dihasilkan secara teori analisis pun akan sama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, apabila ditambah induktor 10 mikrohenry pada rangkaian kedua metode tersebut, pada kedua metode pengukuran, apa pengaruhnya terhadap nilai dayanya? Simulasikan. Pilih salah satu nilai resistor saja. Pada perhitungan teoritis, pada rangkaian yang ditambahkan induktor 10 milihenry, pada hasil didapatkan bahwa daya berkurang setelah ditambahkan induktor. Hal tersebut dikarenakan induktor menambah hambatan pada sistem, sehingga arus yang mengalir pun akan terhambat. Bisa dilihat dari indikator grafik sebelum dan setelah ditambah induktor pada hasil run MATLAB. Next. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari tujuan percobaan kali ini, yaitu untuk melakukan pengukuran daya satu fasa, maka dapat disimpulkan dengan melihat hasil pengukuran daya dari masing-masing metode. Berikut hasil dari masing-masing metode. Pada resistor saat 100 ohm didapat daya 125,28 watt. Pada resistor 50 ohm didapat daya 25,066 watt. Dan resistor 100 ohm didapat 12,526 watt. Pada resistor 500 ohm didapat daya 2,507 watt. Lalu metode volt ampere meternya untuk resistor 10 ohm didapat tegangan pada VA meter 70,71
dan arus 6,428 sehingga didapat dayanya adalah 454,52388 watt. Lalu resistor saat 50 ohm didapat tegangan masih sama yaitu 70,71 dan arus 1,387 ampere sehingga didapat dayanya adalah 98,07477 watt. Saat resistor 100 ohm tegangan 70,71 volt arus 0,7001 ampere dapat daya 49,50471 watt. Dan saat 500 ohm tegangan didapat 70,71 arus 0,14111 ampere sehingga didapat daya 9,977181 watt. Next. Berikut lampiran untuk resistor 10 ohm dan resistor 50 ohm pada metode volt ampere meter menggunakan software electronic workbench. Next. Dan ini resistor saat 100 ohm dan saat 500 ohm menggunakan metode volt ampere meter. Dan berikut resistor 10 ohm menggunakan metode wattmeter dan ini menggunakan software MATLAB. Next. Ini untuk resistor 50 ohm metode wattmeter. Resistor 100 ohm menggunakan metode wattmeter juga. Next. Dan terakhir ini resistor 500 ohm dengan menggunakan metode wattmeter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.